Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hensi Malambana, nomor NIM 205231113. Baik, di sini saya ada tugas akhir atau UAS dari mata kuliah eh, harmonisasi sains dan agama, dan saya berjurusan Literatur Bahasa Inggris semester 3 di kelas B. Dan di sini tugas UAS dari mata kuliah harmonisasi sains dan agama itu memberikan dua soal untuk menjawab arti penting dari pentingnya mata kuliah harmonisasi sains dan agama untuk calon guru bahasa Inggris, dan pandangan dari Mikhail Guesom tentang kesesuaian Islam dengan ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan memulai dan memberi jawaban dari soal yang dosen berikan. Apa itu arti penting tema ini? Yang pertama itu kan arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Dan yang kedua itu ada pandangan Mikhail Guesom tentang kesesuaian Islam dengan ilmu pengetahuan. Nah, apa sih pentingnya topik ini? Di dalam dunia pendidikan, kita itu sering menghadapi tantangan antara modernisasi ilmu pengetahuan dan pemahaman agama. Banyak siswa yang merasa ilmu sains bertentangan dengan agama, padahal sebaliknya keduanya itu saling mendukung. Nah, sebagai calon guru, memahami hal ini itu sangat penting untuk menjadi teladan yang mampu menjelaskan hubungan antara iman dan logika. Dan relevansi di mata kuliah harmonisasi sains ini memberikan dasar untuk memahami bahwa sebagai orang muslim kita bisa mendalami ilmu pengetahuan modern tanpa meninggalkan nilai agama. Baik, kita akan masuk ke bab 1 atau bagian 1, arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama calon guru. Di sini saya akan menjelaskan definisi harmonisasi dan agama. Apa itu harmonisasi sains dan agama? Nah, harmonisasi sains dan agama itu adalah upaya menyelaraskan konsep keilmuan modern dengan ajaran agama Islam. Hal ini menciptakan keseimbangan antara akal dan iman sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan di sini ada contoh di dalam Al-Quran seperti di surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191 yang mendorong manusia untuk merenungkan ciptaan Allah di langit dan bumi. Dengan ayat ini menunjukkan bahwa mempelajari alam semesta adalah salah satu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terus apa sih pentingnya bagi calon guru bahasa Inggris untuk mempelajari pentingnya harmonisasi dan agama? Itu yang pertama itu mengintegrasikan nilai moral dan ilmu pengetahuan. Nah, bagi guru bahasa Inggris, kita tidak hanya mengajarkan tata bahasa atau membaca, tetapi juga membimbing siswa dalam memahami nilai-nilai kehidupan. Contohnya, ketika kita membahas teks tentang perubahan iklim, kita dapat mengaitkan topik ini dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.
Dan contoh tersebut itu sudah ada di Quran surat Al-A'raf ayat 56. Terus selanjutnya soal pentingnya apa itu, yang kedua itu ada menanamkan nilai spiritual kepada siswa. Nah, di harmonisasi ini membantu siswa melihat bahwa ilmu pengetahuan dapat memperkuat keimanan mereka, bukan melemahkannya. Contohnya seperti fenomena alam, seperti pelangi atau gerhana. Dan itu dapat dijelaskan secara ilmiah dan spiritual sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Terus yang ketiga itu mengurangi konflik antara agama dan sains. Banyak siswa bingung apakah mereka harus mengikuti logika sains atau iman mereka. Nah, mata kuliah ini memberikan pemahaman bahwa keduanya bisa berjalan bersama. Contohnya seperti teori evolusi sering dianggap bertentangan dengan Islam, tetapi sebenarnya dapat dijelaskan sebagai mekanisme Allah dalam menciptakan biologinya. Dan di sini kita sudah membahas apa itu pentingnya mata kuliah Hawasan dan agama. Dan di sini kita akan melanjutkan dari manfaat praktis mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Nah, di sini manfaatnya yang pertama itu membentuk pemikiran holistik guru dan siswa. Karena guru yang memahami harmonisasi sains dan agama itu mampu mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai-nilai spiritual. Nah, contohnya seperti proses fotosintesis yang dijelaskan sebagai fenomena ilmiah sekaligus bukti kebesaran Allah. Terus manfaat kedua itu ada meningkatkan keimanan melalui sains. Dengan melihat keajaiban alam, siswa dapat semakin menyadari kebesaran Allah. Contohnya dalam astronomi, penemuan galaksi atau nomor bintang-bintang yang di langit itu. Karena semakin kita membuktikan sains itu juga kita tuh membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan alam semesta. Dan yang ketiga, manfaat dari mata kuliah ini itu mendorong penelitian yang berlandaskan etika agama. Karena sains yang dipelajari tanpa nilai agama bisa menjadi destruktif. Dan harmonisasi ini memastikan bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan umat manusia. Nah, terus di ringkasan ini yang pertama itu mata kuliah harmonisasi sains dan agama memberikan bekal bagi seorang guru untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan ilmu Islam, menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna. Nah, kita akan melanjutkan di bagian kedua atau jawaban dari soal yang kedua atas pemikiran Nidhal Guessoum tentang kesesuaian Islam dan sains. Nah, sini saya akan menjelaskan siapa sih Nidhal Guessoum. Nah, Nidhal Guessoum ini adalah seorang fisikawan Muslim yang menulis buku Islam Quantum Question. Nah, ia fokus pada pentingnya membangun dialog antara Islam dan ilmu pengetahuan modern. Dan Guessoum itu percaya bahwa Islam adalah penghalang, tetapi justru mendorong umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, sini saya akan tekan dan menjelaskan pemikiran
utama dari hal kue saum. Nah, yang pertama itu ada Islam mendukung sains. Di sini Gue Saum itu menekankan bahwa Islam adalah agama yang rasional dan mendukung eksplorasi ilmiah. Eh, Seperti contohnya ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 tentang Big Bang yang menyebutkan bahwa langit dan bumi pada awalnya itu menyatu. Terus yang kedua itu ada penafsiran kontekstual Al-Quran. Ayat Al-Quran harus ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti contohnya kayak ayat tentang orbit matahari dan bulan. Itu ada di Quran surat Yasin ayat 38 sampai 40. Sangat relevan dengan penemuan astronomi modern. Yang itu ada ijtihad dalam sains. Di sini Gue Saum menekankan pentingnya umat Islam melakukan ijtihad untuk mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Umat Muslim harus aktif dalam penelitian di bidang teknologi, biologi, dan astronomi. Di sini selanjutnya itu ada sains itu sebagai sarana untuk mengenal Allah. Di sini menurut Gue Saum, semakin dalam seseorang mempelajari sains, semakin ia menyadari kebesaran Allah. Dan selanjutnya itu ada implementasi dari pemikiran Gue Saum dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu ada mengajarkan sains dengan pendekatan agama. Kayak contohnya guru dapat menjelaskan fenomena ilmiah seperti evolusi atau gravitasi sebagai mekanisme ciptaan Allah. Contohnya ketika membahas siklus air, siswa diajak untuk merenungkan ayat Quran surat Al-Zumar ayat 21. Itu di situ membahas apa yang kita bahas soal siklus air pasti ada. Terus yang kedua itu ada mendorong kolaborasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan menurut pemikiran Gue Saum mengajak umat Islam untuk tidak hanya menerima ilmu pengetahuan, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangannya. Yang ketiga itu ada memotivasi siswa untuk menjadi peneliti Muslim. Dengan memahami bahwa Islam betul sains, siswa didorong untuk menjadi ilmuwan yang berlandaskan nilai agama. Di sini kurang lebihnya itu sudah saya jelaskan semua, dari yang harmonisasi sains aneka mata kuliah dalam guru bahasa Inggris dan pemikiran dari Mithal Gosong. Di sini kesimpulan utamanya itu harmonisasi sains dan agama serta pemikiran Mithal Gosong memberikan dasar yang kuat bagi umat Muslim untuk mempelajari sains tanpa meninggalkan keimanan. Terus manfaat calon guru juga itu ada, karena sebagai calon guru betul harus mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama untuk membentuk generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Terus ada ajakan di sini, kita tuh mengajak siswa atau manusia untuk belajar, untuk memahami hubungan antara sains dan agama, sehingga kita bisa menjadi pendidik yang relevan dan inspiratif di era modern. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya atau ada kekurangan, saya ingin meminta maaf kepada penonton atau pendengar. Dan di sini saya akan menutup videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.